Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan. Di dalam kehidupan teman-teman sekalian, jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku sapal. Aku acak dan aku pilih, teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius. Fokus konsentrasi. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya King of Swords. Ada Raja Pedang, teman-teman. Raja Pedang muncul hadir di sini untuk energi pembuka. Ya, jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, teman-teman. Raja Pedang ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah sikap optimisme, kebangkitan, keyakinan diri. Berupaya berusaha untuk menunjukkan, membuktikan bahwasanya kamu bukan orang yang selalu dapat dipandang sebelah mata. Dari energi ini memang cukup menggambarkan tentang bagaimana sebuah upaya, tindakan, action yang kamu lakukan untuk menunjukkan, membuktikan bahwasanya kamu juga bisa sukses, bahagia, berhasil. Ya. Nah, oke. Kemudian pada kartu yang kedua, aku punya The Tower. The Tower ini muncul hadir, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana memang tidak dapat dipungkiri. Ya, kalau dikatakan mungkin selama ini kehidupan kamu penuh dengan begitu banyak masalah, problem kehidupan yang cukup sulit, rumit, ya, dan bahkan aku merasakan seperti ada energi pengkhianatan, ada energi dari orang-orang yang tidak suka terhadap kehidupan kamu, yang terus berusaha untuk mengintervensi kamu, berusaha untuk menghancurkan kehidupan kamu secara menyeluruh. Ya, itulah dinamika kehidupan yang dimana ketika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang toksik, kamu dikelilingi oleh orang-orang yang memang selama ini, ya teman-teman, tidak suka terhadap kehidupan kamu. Ya, jadi di situ juga mereka, ya teman-teman, dalam fase yang mungkin cukup tidak stabil sehingga kamu selalu dipandang sebelah mata oleh mereka. Ya, selalu direndahkan oleh mereka, teman-teman. Nah, kita akan lihat ya apakah perjuangan kamu di sini bakal membuahkan hasil dalam pekan ini. Ya, hasil yang positif, teman-teman. Oke. Nah, aku punya King of Cups. Ada Raja Cangkir di sini, teman-teman. Raja Cangkir ini muncul hadir ya untuk energi kartu ketiga. Mengenai tentang sebuah kebangkitan, mengenai tentang sebuah kondisi kehidupan, memang tidak ada yang tahu, teman-teman, bagaimana kehidupan seseorang nantinya. Ya, oke, mungkin saat ini, selama ini kehidupan kamu memang benar-benar dalam fase yang sulit, ya, banyak masalahnya, selain mungkin timbul dari diri kamu sendiri, ya memang dari orang-orang yang tidak suka terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Ya, anggap aja itu ujian yang memang harus kamu lalui, kamu lewati dengan baik. Ketika kamu mampu melewati semua ujian yang diberikan kepada diri kamu, maka niscaya, teman-teman, keberhasilan dan kemenangan besar akan kamu peroleh dan pasti akan kamu dapatkan. Jadi kun fayakun, tidak ada yang mustahil kok. Karena apa? Karena dari kartu ketiga ini cukup menggambarkan, teman-teman, sebenarnya tentang bagaimana kondisi kehidupan sosial kamu akan mengalami peningkatan. Tuhan akan mengangkat, benar-benar mengangkat derajat kamu. Ya, inilah sebuah kemenangan besar yang akan kamu peroleh, teman-teman. Oke. Kemudian aku punya Ace of Cups. Ace of Cups ini muncul hadir sebagai energi penutup. Ya, jadi memang dari kartu keempat ini yang aku lihat adalah sebuah keberkahan. Ternyata keberkahan ini akan kamu peroleh.
ataupun dalam pekan ini akan begitu banyak keberkahan yang akan kamu dapatkan, teman-teman. Keberkahan yang akan membawa sebuah keberuntungan dan perubahan yang sangat-sangat positif. Ya, itu tadi. Kehidupan ekonomi kamu akan mengalami peningkatan, ya. Berarti kalau kita berbicara masalah ekonomi, usaha bisnis pekerjaan itu akan berjalan dengan lancar. Ya, kemudian di dalam kehidupan hal yang lain sama. Ketika mungkin kamu terjatuh, terpuruk dengan kondisi kesehatan yang nggak begitu stabil, maka di sini semuanya akan kembali membaik, teman-teman. Ya, insya Allah dalam pekan ini akan banyak keberuntungan yang akan kamu peroleh. Amin ya. Oke. Next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi ya, keuangan dan rezeki teman-teman Aquarius dalam pekan ini. Oke, aku punya Five of Wands. 5 tongkat teman-teman muncul hadir sebagai energi pembuka. Jadi memang dari kartu pertama ini dapat aku akui ya, kamu lagi berjuang banget di sini. Membuat kondisi keekonomi kamu, rezeki kamu, keuangan kamu, teman-teman bisa kembali stabil. Ya, terlihatlah bagaimana upaya-upaya yang kamu lakukan meskipun dapat aku akui pula teman-teman. Banyak orang yang berupaya berusaha untuk menutup jalan kerezekian kamu. Dan ya memang di sini kamu pasti menemukan sebuah kendala. Ya, oke. Nah, kita akan lihat dari kartu berikutnya. Aku punya Three of Wands. 3 tongkat muncul hadir di sini. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sebuah transisi kehidupan baru itu akan terjadi. Tentang bagaimana sebuah transisi kehidupan baru itu akan kamu alami. Ada sebuah kondisi kehidupan yang aku lihat ya, hari esok akan jauh lebih baik daripada hari ini. Artinya, potensi besar bahwasannya perjuangan kerja keras ikhtiar yang kamu lakukan di sini guna memperbaiki ekonomi kamu, guna membuat ekonomi kamu bisa lebih berkembang, ya, lebih meningkat, meroket, ya, dan bahkan tidak muluk-muluk, bisa stabil saja sudah syukur teman-teman, ya. Nah di sini yang aku lihat ya ya itu akan kamu dapatkan dengan cukup sempurna loh. Nah kemudian aku punya The Sun, ya, sebagai energi penutup terkait dengan kondisi keuangan, finansial ekonomi, ataupun rezeki dari teman-teman Aquarius. Persiapkan diri kamu teman-teman bahwasanya memang dalam pekan ini akan begitu banyak kejutan hal-hal tak terduga yang akan terjadi terkait dengan kondisi keuanganmu. Ya. Dan bahkan dalam fase ini aku melihat apa ya, keajaiban besar loh. Keajaiban mukjizat besar teman-teman yang benar-benar akan mengubah kehidupan kamu 180 derajat. Aku melihat ada sebuah kondisi kehidupan keuangan ya, ekonomi rezeki yang sangat-sangat berlimpah teman-teman. Ya, dan bahkan potensinya apa? Ya potensinya bisa jadi kamu akan menjadi orang yang kaya raya, orang yang paling sukses, orang yang paling berhasil. Karena apa? Semua kehidupan kamu akan tercukupi. Semua masalah-masalah yang terjadi yang selama ini mungkin menghambat jalan kerezekian kamu juga semua clear teman-teman. Ya, semua beban itu semua dapat kamu lepaskan. Ya tentu dengan kesuksesan, keberhasilan ini akan semakin membuat orang-orang yang mungkin selama ini iri dengki terhadap kehidupan kamu akan semakin menderita teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Apa yang mungkin mereka perbuat terhadap kehidupan kamu, ya sebenarnya bakal berbalik kepada diri mereka sendiri. Dan ketika kamu berhasil lulus di dalam ujian tersebut, teman-teman, maka ya wajar ketika kehidupan kamu bisa lebih baik nantinya. Oke, rezekinya. Amin. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang sudah berumah tangga ya. Oke. Aku punya Five of Wands, ada Ten of Cups, dan aku punya Queen of Wands ya. 2 kartu tongkat dan 1 kartu cangkir teman-teman. Ya nggak usah khawatir, rumah tangga kamu terjaga dengan baik, sebuah komitmen, keharmonisan. Jadi nikmati momen-momen kebersamaan, nikmati momen-momen keharmonisan di dalam rumah tangga ya teman-teman, pertahankan ya. Apa yang mungkin kamu harapkan ya semuanya akan terwujud kok. Dari kondisi ekonomi mungkin nanti bakal lancar, kemudian rumah tangga kamu akan tetap terjaga dengan baik ya, mudah-mudahan dijauhkan dari segala mara bahaya, masalah ya teman-teman, ataupun dari orang-orang yang iri dan ingin menghancurkan rumah tangga kamu ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang berpacaran.
Aku punya Nine of Swords, Six of Swords, dan ada Justice. Nah, mengenai tentang bagaimana hubungan kamu memang tidak dapat dipungkiri. Hubungan kamu cukup rumit banget, sering on off ya. Sering on off nih teman-teman. Ya, terkadang apa ya? Kamu tuh sering merasakan kekecewaan sih di dalam sebuah hubungan. Ya, ini mungkin membuat kamu sangat kecewa ketika apa ya? Ketika kamu berharap bahwasannya dia orang yang benar-benar bisa mengertiin kamu banget. Ya terkadang bisa mengertiin, tapi terkadang dia juga membuat kamu kecewa. Jadi di situ yang sering membuat hubungan kamu mungkin on off ya teman-teman. Nah, tetapi pada endingnya loh, yang paling terpenting itu endingnya sih. Ya apakah kamu masih dapat mempertahankan hubungan kamu? Yang aku lihat masih. Ya bakal kembali seimbang, stabil, ada keadilan dan kemenangan teman-teman. Ya artinya masa-masa yang mungkin cukup sulit, berat, ya rumit teman-teman. Ya mungkin ini adalah proses pengenalan satu dengan yang lain teman-teman ya. Saling bisa lebih memahami deh. Ya pada intinya memang harus kudu sabar sih. Apalagi ketika memiliki pasangan yang sama-sama egois di sini. Ya, tentu membutuhkan kesabaran yang sangat-sangat ekstra banget teman-teman. Ya, tetapi kalau melihat tentang bagaimana hubungan kamu ke depan, ya mudah-mudahan bisa lebih baik. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Two of Pentacles, ada Seven of Wands, dan aku punya Three of Pentacles, teman-teman. Ya, nah, aku melihat bakal ada sebuah energi ya. Energi dari kehidupan masa lalu yang mencoba untuk kembali hadir di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Ini yang bakal membuat kamu bimbang. Kenapa? Ya, jadi dia datang berupaya berusaha untuk meyakinkan kamu bahwasanya dia orang yang terbaik untuk kamu. Ya, dia berusaha meyakinkan kamu bahwasanya dia sudah berubah, gitu loh, teman-teman. Ya, tetapi faktanya nyatanya yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu apa? Nggak akan sesuai dengan apa yang mungkin dia ucapkan, teman-teman. Ternyata dia hanya ingin manfaatin kamu kembali. Jadi kudu hati-hati dan waspada, teman-teman. Ya, energi lama ini selalu saja menimbulkan sebuah masalah-masalah yang baru. Ya, dan bahkan kamu akan kembali mengalami ya sebuah kekecewaan yang mungkin pernah kamu alami sebelumnya. Jadi jangan terlalu apa ya teman-teman ya, jangan terburu-buru banget deh, ataupun memang ya harus melupakan kehidupan masa lalu. Untuk bahagia memang penting untuk bisa move on teman-teman. Ya sambut kehidupan baru aja deh, ya sambut kehidupan baru dengan energi baru. Ya daripada mungkin dengan energi lama kamu kembali mengalami sebuah kekecewaan dong ya. Oke, next. Poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang PDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang ya teman-teman. Aku punya Five of Pentacles. Ada 8 cangkir dan aku punya kesatria pedang teman-teman. Nah, dari ketiga kartu ini ya, melihat tentang bagaimana kedekatan kamu dengan seseorang teman-teman. Ya, di sini sih aku melihat ya, juga hampir sama. Jangan terburu-buru ya. Jangan terburu-buru di dalam mengambil sebuah tindakan, sikap, dan langkah teman-teman untuk menjalin sebuah hubungan terlalu cepat. Ya, karena yang aku lihat di sini kamu bakal kembali kecewa. Ketika segala sesuatu yang sudah kamu berikan, ya, kemudian dia akan pergi meninggalkan kamu teman-teman. Tentu dari situasi dan kondisi ini energi cukup warning gitu sih. Jadi jangan menilai seseorang itu baik, dia ini baik loh di depan kamu gitu loh, ya. Dan kemudian dia perhatian. Oke, kemudian dia apa ya? Ya memang benar-benar menunjukkan sebuah ketulusan gitu. Tetapi di awal doang gitu teman-teman. Ini yang terlihat seperti itu. Kenapa? Dari kedua kartu ini memang lebih cenderung negatif energinya. Ya, jadi kudu hati-hati dan waspada. Oke. Next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Aquarius. 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar ya. Oke. Nah, aku punya tanggal 6, 21, 16, 13, 31, 30, tanggal 1, 11, 25, tanggal 5, 24, dan tanggal 26. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.